Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Lua. Video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan Lua dan juga sudah melakukan setup environment untuk Windows dan juga Linux. Kali ini kita akan belajar terkait dengan basic syntax. Apa aja agenda yang kita pelajari? Kita akan belajar terkait dengan Lua info, kemudian mengeluarkan output, kemudian menjalankan file Lua, membuat komen di Lua, kemudian identifier, keyword, dan white space. Lua info. Nah, Lua info kita bisa gunakan perintah Lua, strip i, ataupun Lua. Nah, coba teman-teman buka lagi terminalnya. Nah, sebelumnya kita sudah mendaftarkan Lua sebagai environment. Nah, untuk mengaksesnya kita bisa gunakan perintah Lua seperti ini. Nah, di sini kita mendapatkan versi dari Luanya, kemudian copyright-nya. Ini yang kita bisa dapatkan. Ataupun kita juga bisa, saya misalkan exit dulu. Kita bisa menggunakan Lua strip i. Ini juga sama outputnya ya. Nah, kalau misalkan kita ingin mengetahui versinya, kita bisa menggunakan print, kemudian kita keluarkan versinya. Nah, ini pastikan versinya ini ditulis dengan huruf besar. Kalau misalkan menggunakan huruf kecil, dia akan menghasilkan nil ya. Tuh, kita bisa mendapatkan versi luaknya. Ini kalau misalkan mau keluar, tinggal ketikkan perintah os exit. Oke. Kemudian kita juga bisa menulis output. Yang di video sebelumnya kita sudah men-setup Visual Studio Code untuk text editornya. Kita akan coba membuat contoh output yang akan kita keluarkan. Nah, silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya dan buat project baru. Kita akan menggunakan project yang sebelumnya kita buat sebagai contoh. Saya sudah membuat file init.lua. Nah, misalkan saya akan membuat variabel di sini, lokal variabel. Misalkan nilai 1 ini saya buat numerik ya. Ini kemudian lokal nilai 2 ini tidak boleh ada spasi. Nah, kemudian result saya akan jumlahkan nilai 1 ditambah dengan nilai 2. Nah, ini kalau misalkan kita akan mengeluarkan output berupa numerik, kita tinggal ketikkan print, kemudian tinggal dikeluarkan. Di sini contohnya result ya. Saya akan coba jalankan. Nah, kita bisa mendapatkan outputnya 3. Kemudian kita juga bisa membuat variabel yang tipenya string, misalkan str, misalkan hello world. Nah, kita tinggal print di sini str, akan seperti ini ya. Saya save, kemudian saya coba jalankan. Nah, di sini kita bisa mendapatkan outputnya hello world seperti ini. Oke, itu contoh kita menulis output. Kemudian kita juga bisa menjalankan file Lua. Nah, ini kita jalankan menggunakan code runner. Nah, kita bisa menjalankan secara manual. Silakan teman-teman buka terminal. Nah, kita tinggal gunakan perintah Lua, kemudian ikuti dengan nama filenya. Saya gunakan init.lua, tinggal di enter, masa hasilnya sama ya dengan kita menggunakan code runner yang tadi kita lakukan. Kemudian kita juga bisa menulis komentar di Lua. Nah, untuk membuat komentar di Lua ada 2 cara. Kita bisa komentar 1 garis atau 1 line. Kemudian kita juga bisa menggunakan komentar multi line. Kalau misalkan menggunakan 1 garis saja, nah kita bisa menggunakan strip 2 seperti ini. Kalau misalkan multi line, kita gunakan strip 2 diikuti dengan simbol array 2 kali buka dan simbol array tutup 2 kali seperti ini contohnya. Kita coba ya. Kita
Misalkan, saya akan mengomentari ini. Nah, saya akan buat di sini, kasih misalkan variabel 1. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan, variabel 1 ini tidak terdeteksi sebagai sebuah, string yang akan dijalankan, tetapi dia dibaca sebagai sebuah komentar, artinya hanya keterangan saja. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat komentar lebih dari satu, misalkan ini 2 ini ya. Nah, kita bisa menggunakan strip-strip, kemudian kurung seperti ini. Nah, di dalamnya kita bisa isi, ini adalah komentar multi line, misalkan seperti ini. Ini juga sama, ketika kita jalankan, misalkan saya run lagi, nah sama ya hasilnya. Dan ini akan diabaikan sebagai komentar saja. Ini untuk komentar multi line. Kemudian identifier. Nah, ini cukup penting. Identifier di luar adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel, fungsi, atau item yang didefinisikan pengguna lainnya. Berikut adalah beberapa contoh aturannya. Jadi, ini hampir mirip dengan bahasa pemrograman pada umumnya ya. Nah, karakter awal tidak boleh dimulai dengan numerik 1 sampai 9 dan seterusnya ya. Jadi di bagian awal di karakter variabel kita harus mulai dengan huruf ya, A sampai Z, baik huruf besar maupun huruf kecil, atau kita juga bisa mulai dengan underscore. Nah, kemudian karakter selanjutnya setelah kata pertama identifier dapat terdiri dari huruf dan angka. Kalau setelahnya kita bisa menggunakan huruf dan angka. Nah, tadi tidak boleh dimulai dengan angka. Kemudian yang teman-teman harus perhatikan, Lua menganut case sensitif. Jadi dia akan membedakan huruf besar dan huruf kecil. Ini mirip dengan Java ya. Java juga sama, dia case sensitif. Nah, contohnya misalkan kita coba ya. Nah, ini saya tidak menggunakan number di bagian awal. Kalau misalkan di sini saya kasih 1, nah di sini muncul error ya. Nah, supaya lebih mudah errornya terlihat, teman-teman bisa menginstal satu ekstensi namanya error lens. Nah, teman-teman tinggal buka di sini error lens, tinggal diinstal saja. Nah, tinggal di refresh. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi ini lebih jelas lagi. Ini salah ya. Nah, kalau misalkan di sini ada white space juga sama, akan error. Jadi tidak boleh dalam variabel itu menggunakan spasi kosong. Kalau menggunakan underscore ini boleh. Nah, dan tidak boleh juga menggunakan simbol yang digunakan sebagai operator. Misalkan minus di sini tidak boleh. Plus di sini juga sama, tidak boleh ya. Nah, kemudian dia case sensitif. Jadi ketika kita menggunakan N besar di sini, maka di sini akan muncul error. Nah, tidak terdefinisi nilai ininya ya. Jadi tidak ada. Nah, ini kalau misalnya kita ubah dengan N besar, baru dia terbaca. Baru dianggapnya sama. Dia adalah case sensitif. Nah, jadi itu ya. Ketika kita membuat variabel, ini secara umum sama dengan bahasa pemrograman lainnya. Tidak boleh dimulai dengan karakter khusus berupa numerik. Jadi kalau di depan kita bisa menggunakan underscore seperti ini boleh. Tapi kalau misalkan di sininya minus, ini tidak boleh ya. Jadi simbol min plus, nah, kalau misalkan kita gunakan sebagai variabel tidak boleh. Kemudian kita membuat variabel dengan keyword khusus, misalkan lokal n. Nah, ini juga sama karena n ini adalah kata khusus yang digunakan di dalam Lua. Atau menggunakan if juga sama ya. Nah, kita lihat, nah di sini kata-kata khusus. Nah, kita tidak boleh menggunakan sebagai variabel. Nah, tadi ya. Kayak misalkan lokal if ini pasti akan error. Misalkan lokal for ini juga akan error karena ini merupakan kata-kata khusus yang digunakan oleh Lua.
Kemudian terkait dengan white space. Nah, white space di Lua merujuk pada karakter seperti spasi, tab, kemudian new line, kemudian white space digunakan untuk memisahkan elemen-elemen dalam kode dan membuatnya lebih mudah dibaca. White space di Lua sama sekali tidak dihiraukan. Jadi kalau misalkan saya kembalikan ini ya, kemudian sidebar-nya saya tutup. Ini saya clear dulu. Nah, misalkan ini saya ubah, ini jadi ada spasi panjang seperti ini ya. Kemudian saya simpan. Oh, ini formatnya kita format onshape ya. Kalau misalkan teman-teman mau mendisable formatnya, jadi luaknya tidak jalan, tinggal kita definisikan stilua titik 2 ignore. Jadi kita akan mengignore stiluanya. Nah, kita akan geserkan ini. Nah, kemudian ini saya renggangkan seperti ini ya. Kemudian saya simpan dan saya jalankan kembali. Nah, hasilnya ini tetap jalan. Dia mengabaikan white space ini. Ataupun misalkan saya tambahkan enter. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan kita ingin ignore, ini tinggal tambahkan ke sini. Nah, ini saya turunkan lagi berapa. Saya save. Nah, ini ada white space ya. Nah, ini kalau misalkan saya jalankan lagi. Nah, ini tetap dibaca, dilewatin ya, tidak dibaca, jadi akan diabaikan. Nah, itu terkait dengan white space. Nah, terkait dengan beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan ketika memulai programming Lua sudah kita bahas ya. Nah, mudah-mudahan dengan permulaan ini bisa membantu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.